kuncinya. Makanya doa sebenarnya itu ada doa keluasan jiwa. Doa istilahnya ilau doa kan untuk alewe malah papa penadinge menyama. Itu termasuk membaca suratul waqiah, iza waqatil waqiah, kemudian sholat sunnah duha, kemudian zikir-zikir. Yang paling pendek itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu yang paling pendek bacaan yang bisa membuat hati itu agak lapang. Termasuk kong kata dari tasila-sila mak berbaro na biasa madu-madu jantung dah. Maka dari itu juga masih lemah dari mi. Suruh baca surah Al-Kautsar. Itu akan tenang itu. Itu pendek. Tapi lama Al-Kautsar toh. Inna ataina. Ya nade dah pelak mate bawah ni. Ini surah yang paling pendek tapi luar biasa manfaatnya itu. Itu surah hanya untuk menenangkan hatinya Rasulullah ketika anaknya Ibrahim wafat. Jadi karena arwahnya Nabi itu membicu kasih nama hati. Kemudian Nabi itu bersedih. Kemudian malaikat itu menurunkan ini untuk menyembuhkan, menenangkan hati Rasulullah. Makanya kau nggak tahu nak musibah, kemudian bersedih, suruh baca surah ini. Tamanya kalau dia sholat sunnah, suruh tali pengupu bisa dibaca berulang-ulang sampai 7 kali, 11 kali, insya Allah. Itu akan ditenangkan hati. Ya kau nggak tahu 5 tasila-sila masuk sepapin adina, suruh amalkan, insya Allah. Ada 2 zikir itu bu yang menenangkan, termasuk raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu juga untuk menenangkan hati. Itu makna itu syahadat pamulang. Soalnya itu syahadatnya jiwa. Dan itu jaminan bu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu ada 2, 3 kali atau 7 kali. Maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu mudahnya itu jalur. Jadi kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalau Muhammadiyah itu hafal betul itu. Karena sering dipakai. Makanya saya itu sebenarnya doa-doa seperti itu penting. Karena ruh itu jiwa kita itu membutuhkan itu. Ilmu itu untuk akal. Sedangkan hati itu zikir. Jadi hati itu perlu ditenangkan. Untuk menenangkan hati itu zikir. Kalau akal itu ilmu. Nah, si salah memang tuh bu. Jadi aku meki patanangi atita karena makanannya ruh itu zikir. Kalau makanannya jasad, itu makanan kasar. Makanya itu setiap kita mau makan sebenarnya kita berzikir dengan membaca basmalah. Itu juga untuk ruh. Jadi sebenarnya itu diseimbangkan. Tapi itu watakalewe namodenan resiratu taung. Bisa hidup. Maka tak boleh. Dia mungkin Ustaz. Berapa lama tidur yang ashabul kahfi? Syaitan matin roh. 300 tahun lebih. Tidak makan. Tapi dia tidak mati. Matanya tidak buta karena dia tidur, terbuka sedikit matanya itu. Sehingga dia tetap kena cahaya. Itu dia tidak makan selama itu tapi tidak mati. Kan begitu? Coba. Makanya orang-orang itu makanaki, kok kata makan ya kodenanre mati nih. Oh itu beda itu. Orang bisa tidak makan 40 hari itu tidak apa-apa. Yang penting zikirnya. Cuma angka memang tuh, maka ya tuh sampai kau mau puasa teh, dia tuh tahu deh, nah puasa liwat, piatu liwasan, nah tahu mau puasa, ya kan begitu. Kenapa? Itu karena ruh yang menopang. Itu ada kuncinya, bu. Makanya ibu harus pelajari itu. Karena termasuk zikir itu. Makanya setiap mau minum bacakan doa. Yang doa paling pendek kan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam Islam itu sebenarnya bu, denawat di tomapiko agak-agak kode gapat dongan. Setelahnya juga berdoa. Makanya doa umum itu Bismillah. Kalau tidak hafal doa khusus tuh. Aku tuh mematin roh bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Motoki alhamdulillahillati ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Kalau mau masuk masjid Allah maftahli abwaaba rahmatik masuk Allahumma nas'aluka. Sebenarnya itu doa sebenarnya doa khusus. Tapi kak dia yang mana nanti mapelai. Sebab kata dia nak nasi sekolah agama. Nah sedih ini apalah itu agak baca kutubi matinro. Makanya pakai doa umum. Bismillah. Kadang mana Bismillahirrahmanirrahim matinro ni. Motoki alhamdulillah selesai. Ya begitu.
Jadi yang ya, daripada kosong, kan begitu. Meki mak baju bismillahirrahmanirrahim. Ila kai baju alhamdulillah rabbil alamin. Meki manre bismillahirrahmanirrahim. Masoki alhamdulillah. Meki minum bismillah. Cuma kalau minum itu ada sanatnya, saya dapat itu hadis. Koto minum ya lay bismillahirrahmanirrahim. Napa yinung? Kemudian ditelan, kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin. Mak bismillah siki napa sinung? Napa ditelan, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Napa siki mak bismillah napa yinung napa kada alhamdulillah. Napa palenna? Siapa yang minum dengan cara seperti dia tidak akan melakukan dosa besar. Itu dijaga itu. Yo pilih dari cicemi tongkang. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Iya. Itu tata cara minum yang sunnah itu. Iya. Jadi kalau mau minum air itu masih selama masih ada di dalam perut, insya Allah tidak melakukan dosa. Dan itulah yang khusyuk dalam sholatnya, mudah zikir. Dari situ. Kenapa kita selalu berdoa setiap mau makan, setiap mau minum? Ini kena kunci. Supaya ruh kita itu terbantu untuk melakukan ibadah. Pada miku meki matin roh. Iya ko alarm nih pakai bu. De toto. Moto bali bola de pada to moto ide. Mastilnya lara si tonra-tonra. Tatiap pali wa 5 menit. Tatiap pali wa 15 menit. Tatiap pali wa 20 menit. Ina de noto. Moto bali bola. Nasa di ngalaram na ko bola. Yang kali-kali karena ruhnya yang tidak mendengar. Makanya pas saat mau tidur, minta supaya ruh membangunkan kita. Makir, begitu itu mata taruh dia itu namanya bacana. Maka dia ko ya romatin roh musuh tak duko pasti moto ko. Iya sangkan jasad itu ruh yang diangkat, ruh yang kau suruh membangunkan. Maka ilawi, tak duka tetese ko mereka masam pajak. Bangun itu. Apalagi kalau dimunculkan sebelum tidur. Bagaimana dimunculkan? Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu akan bangun dengan mudah. Itu pumikolaram imiran nuang ngadega. Kembali bola atau malinga de petomoto ini. Yang kali kan begitu. Jadi sebenarnya dalam agama ini kita harus menseti. Makanya penting pengajian, Bu. Penting kita belajar. Kamu tuh tak cek deh. Maga neta sama guru. Saya saja yang mulai dari pesantren sama guru ta, kemudian kuliah, kemudian ini selalu belajar. Sampai hari ini masih tetap selalu terus. Apa rupa disengang ngede gapuran? Ada saja. Makanya satu musibah besar itu ketika seorang tidak lagi belajar. Saya diwasiatkan itu musibah besar itu ketika ada ustaz sudah berhenti belajar. Hanya mengajar, itu musibah. Guru sekolah aja nih mak guru, pak guru di bawah, itu fatal itu. Karena ilmunya tidak bertambah. Makanya terus aguru moki. Pokoknya yang penjelasan seperti ini Bu bagus. Cuma yang itu koma pengajian mata rude kagak sikiri, itu akan kosong kalbu. Makanya tadi diawali dengan ada kita baca suratul Fatihah itu termasuk zikir. Namun itu istighfar kita baca. Pak, angkat istighfar Bu, manasa najami pun Allah Ta'ala. Siapa yang membaca satu kali kata Nabi di siang hari pasti dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Kalau dia meninggal. Istighfar itu yang dia baca. Kalau dia meninggal di malam itu pasti dia mendapatkan jaminan surga. Jadi ajak sama selang. Itulah yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak kata Nabi. Istighfar itu yang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ladika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapalak mo to? Maka dagi ruye maka dede. Ya, alhamdulillah. Hafal itu Bu, hafal. Barakallahu itu kalau itu yang kita hafal. Pendek. Kapan kita baca? Di waktu maghrib dan di waktu subuh Bu. Ya kupuraki masuk jam mengharibi makan jalan atau sudah sholat asar. Karena petang itu kan asar. Cuma lebih bagusnya sebenarnya itu maghrib. Jadi kupuraki masuk jam mengharibi kita baca satu kali. Meki baca kata lu lebih bagus. Kemudian sudah sholat subuh juga baca. Satu kali. Jadi baca itu Allahumma anta rabbi la ilaha. Kan itu Allahumma anta rabbi. Sebenarnya
Ada beberapa doa itu yang menggunakan kalimat Allahumma anta rabbi. Seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulla syai', rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan Ismul Azam. Siapa yang berdoa dengan menggunakan kalimat ini pasti doanya mustajabah. Iya. Jadi itu Ismul Azam. Jadi kalau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani itu kan pakai untuk sayyidul istighfar. Makanya tak apply. Dibacakan, anak-anak kita itu bisa dibacakan. Iya. Untuk untuk doanya itu gampang, Bu. Ambil saja di HP, ketik di Google sayyidul istighfar, itu akan muncul. Iya, kalau mau ambil. Jadi ya kecuali degaga kota na HP itu ya. Kemudian tadi saya mengatakan niat, Bu. Jadi semua aktivitas aja tak ada sempajangnya, tidak. Saya tidak masuk kalau sholat kan sudah sudah selesai tentang niat. Semua aktivitas itu harus dengan niat. Itu tadi, apapun yang kita mau lakukan. Nah, makanya sebenarnya ada namanya sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat itu kan sebenarnya agak takatai. Kan begitu. Setiap mau mulai sesuatu itu kan sempajangnya. Kayak sholat. Banyak kita keliru itu menganggap bahwa sholat itu ibadah formal. Yang hanya bacaannya saja. Oh, keliru betul itu. Saya itu kalau sholat, itu menambah doa. Utamanya pada saat sujud-sujud terakhir. Cuma tidak dilafazkan. Saya tidak dilafazkan. Cukup dengan dalam hati. Nah, sebabkan kuncinya begini. Magi sininna ibadah, nangka sampayanna, angkato doana, barakna. Doa musafir. Kemudian ada juga sholat sunnah musafir. Apa bedanya? Ada? Doa musafir dengan sholat sunnah musafir. Kan bedanya cuma satu sholat, satu tidak sholat. Kan begitu. Kenapa Rasulullah kalau mau jalan melakukan sholat sunnah musafir? Nah, padahal sudah ada doa musafir. Tak baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa mesti sholat? Karena komunikasi langsung itu cuma sholat. Kalau doa itu masih perantara malaikat. Apa ya kok malaikat tu kami si pinalapor. Na ya ko sosinita joka. Arabata rewa na depa tu nilapor. Kan begitu. Coba pikirkan itu. Ya kok milau dongi, kami ya kok setiap doa itu dicatat oleh malaikat, dan malaikat itu setiap satu pekan itu melapor hari Kamis. Makanya orang puasa di hari Kamis, puasa sunnah, karena di situ semua ibadah dan permintaan itu dilapor. Kamu kuri lapor. Jadi makanya kau hari Kamis silapor. Nah so sini tejokah, arabaan kaki rewa. Nah dia tu dilapor, pak dong tatang kerewa. Tapi kalau kita sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Pada kau meki misalnya, meki lo Jakarta, bisa naik mobil, tapi isi ulan apa kilo tu? Maka nama kaplawe, 2 hari 2 malam. Tapi mapasawa, petak jang. Ya kau meki malasi, atalipongi. Nah begitu, daripada mana rasa. Jadi sebenarnya sholat itu adalah menelpon langsung kepada Allah. Makanya maka dia komeko sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala sempaja ko. Ya komeko mangkalingi ada na pong Allah Ta'ala angaji ko. Kan begitu. Itu kuncinya. Makanya apapun itu pasti ada sholatnya, Bu. Kenapa sudah ada doa taubat? Kenapa ada sholat sunat taubat? Aku deh penilapor umate. Kan begitu. Pada mau Pak Bupati itu. Ya ko Pak Camat tali proposal, lopi kantor ina bawai. Pak Desa tali proposal, napa di PD Mariawa? Napa nanti lo ko Pak Camat? Napa nanti lo di... Iyo pokok talipongi Pak Bupati langsung. Sholat itu adalah bicara langsung dengan Allah. Makanya sholat itu yang berubah cuma niatnya. Bacaannya tetap sama semua. Itu kira. Napa ni kesalahan tadi? Pura pi mak beres salah. Napa ki milo dong? Terlambat ki bos. Terlambat. Masa pura pi tutup talipongin napa ki milo? Ilalana. Di saat komunikasi dengan Allah minta, iya kana abudu di pung sompo, iya kana sta ini itu pun milau tulung. Tapangolo ni aga minasatta aja tepat terui. Kan begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Sini napa pujian kemana ngupangolo longkopo maupun nang sini na alang.
Ar-Rahman Rahim po marja pakamasin nene marja pacarina. Malik yaumidin po mapunang isukiyam. Iya kana budi di po husompa. Wa iya kana stain itu pun remilau tulung. Maka di po ngalata we mak danong ya takku ko iya. Maka dan agar runilau ataku mapasitar rumi. Lepangi agak tercinai, makanya sholat itu niatnya jinonri tak gantung, karena doanya ini bisa diisi kan begitu. Oko suyu pacapurangnya di situ kita minta tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud. Oko ni romilau aja nalapakang ilillah atau ati natapake Bila alamina innaka hamidun majid. Angkat topak doa ngangku tu. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma na'udzubika min asabil qabri wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masyihid dajjal. Tapul amir tu. Itu Nabi tamapasa bu. Usika ya Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum antakulah. Upasakum Mu'az. Wasiatkan ku Mu'az. La tada'anna fi kulli duburi salatikum ajalalu mututu isinin na sampajamu antakula kecuali engkau membaca Allahumma inni ala zikrika epot tabantu ka kasi untuk si mata maringar ala koridi wa syukrika tabantu to ka supaya selalu ka angka mancaji atas syukur lo koridi wa husni ibadatika tapancaji pun iya ibadahku ibadah yang paling sempurna di sisi apa dia na suku tu kota mas sampajang buka mana niya tumumba. Apa kada pat demo garu kompor ko na laki do na pamanang yang mukba na pamanang yang kataci-cidi makanya karena kekurangan itu dena suku to mengilono ko pong Allah Taala tatarima sempurna iya ibadah aku dia itu kasih na suku po makanya Nabi tamakada la tada'anna fi kulli duburi salatikum aja lalu mututu isinin na sampajamu na sabak magay edeka mana suku na demo pangulo pada kong kagagay jama to purani jama nalingi laporan ijama iris sama kada deje ro na suku ipodani makada itabe engka laporan ko eta pasukur nga kasi detu na suku ele na napadecing ko kakurang. Jadi puang Allah Ta'ala natutup memberikan rahmatnya dengan menutupi kekurangan. Apa dia gak tahu suku ibadah namanya lu makanjak masampaja nampakanjak ketakbirin Allahu Akbar. Iya nang kasih ketumoni nasayani rumarasi kang nasalami rumarasi ka padahal masampajang ni. Denule. Suku pasti yang kekurangan denule bu. Tapakanjaki paringara tatalupay bacana. Ipakanjaki baca ya lupai kada sianrakan ni. De betul tatai. Yan na to ampe ko to mabere jama ci di manipat 7 paringerange mani. Yan na roko imange roko to ni ko to masampaja cadi dia culi ato nga ngalewe. Mangkalalo atau badari ko masampaja nginasang. Talun raka gajero na apaga. Ay matahaya bawa narata ya. Padahal ya makero bude na wading. Itu kita selalu mengambil yang meyakinkan. Kekayasang ya ko makadaki telu gaje apa gaje ro atau telu yang jelasnya kan telu iya ro apa emak gare-gare tinggalkan yang 4 ambil 3 aja takkan apa bawan nah aja salah jadi iya ko makadaki telu garo atau apa kan jelas telu nih cuma yang ragu kini 4 maka tinggalkan yang 4 katakan 3 pada ko makadaki rusak gaje ro jenne ku atau de ambil tidak rusak karena dasarnya angka jeneta ya miko makadaki pura kagak jero mak jene atau de ambil tidak berwudu nah sabak dasarnya tidak ada kama kiro yo pura nak makada rusak berarti ka pura ki mak jene cuma demi rusak kada rusak atau de jadi lari loko ki dasar dena rusak nah sabak angka jeneta ya miko makadaki pura gak jero mak jene atau de lari loko ki nah sabak de dasar jene de gak jene nah mak itu jadi ambil yang meyakinkan, tinggalkan yang meragukan. Nah, makiro, mega apa tuh nas apa bawan? Pura pimak bersal nas ina, telu je apa gero? Kan jadi masalah. Itu jadi itu. Jadi sebenarnya kita itu, tapi memang pasti lalai, pasti ada kelalaian. Makanya dari situ kita istighfar, dari situ kita sholat sunnah. Nah yang toko-toko na boleh mas sampai jadi di jarah nih mas sampai sunnah. Sebenarnya kenapa Rasulullah mengatakan sholat sunnah itu lebih abdal kalau dibawa ke rumah. Tahu? Tapi makanya nasabah usahakan ini kesampajat tadi ini tahu.
Sifat dua mi siapa pun Allah Ta'ala. Yang itu pengaruh nak kau boleh masam pajasuna jadi di siapa kau masigi. Iya, yang dia Pak Dega gitu kau tiap makan ke ketulanu masam pajak Dega gitu. Ya kau kau masigi wah makan ukunya tu Allah. Wah, masih bisa terpengaruh tuh. Ya kok boleh kak deh. Tapi dia nih makanya dia tuh nih yang mana nak tahu makan ja sampai jasuna nak masih makan ja aku bolana. Tapi yang nang tahu makan ja sampai jasuna nak bolana insyaallah magampang itu sampai jan. Kan di situ. Apa tak coba tapi ya kok dia nata sampai ja aku tuh rewat aja memang aku masih. Apa angkat tahu makot itu ya narewa na saya mata koni sa di melotoni mano ako ni rojolo aja na sunnah mo kan begitu maka kerja kami memang di masjid aja memang aku bolata. Wih sudah setengah 3 ini. Jadi saya sudah ceramah 1 jam ini. Saya tadi tiba setengah 2. Ya, jadi saya wasiatkan Bapak sekalian perbanyaklah. Ajak tapak kosong kan istilahnya begini. Masing-masing orang itu Bu punya dimensi kekuatan ibadah pada ibadah tertentu. Jadi magala emah puasa sunnah, puasa sunnah tak natalanggengkan. Jadi magala emah sampaja sunnah. Kam aku tuh, angkat aku suruh mah puasa nasa ya tuh lagi ramalangi sa disipat rasa rasa. Kasih, iya angkat aku tuh suruh mah puasa sunnah nasa ya namun ya tuh ramalangi madodoto kasa di. Denulai. Tapi mungkin dia tidak mampu puasa sunnah, tapi sholat sunnahnya sempurna. Jadi dia itu mendekatkan diri dengan Allah dengan sholat sunatnya. Jadi masing-masing punya kelebihan Bu. Maka angkat tahu magala mas sampaja sunnah, magala mas puasa sunnah, tapi dia kena sumbang. Dia kilo sumbangan anak saya dia kakak. Jadi masing-masing kan ada. Jadi aja tak kadang ketia rumah kaseke. Ia tahu ngangi maseke tapi dia tak kalai. Misalnya sekirina. Makanya Allah itu memberikan kelebihan kepada hambanya dengan kelebihan tertentu. Jadi aja tercapai pada terupa tahu makada ukalai anu cocok nih angkat tahun kalai. Begitu juga dosa. Angkat tahun nulet tahang emosina, angkat tahu dia nulet tahang emosini. Angka mana tuh masalah nate ko makada teh dega mas nyama payano dega masalah na ini batu makada. Kemana masalah nate? Ko tanya bayi ini na pacicer matun. Iya. Angkat tahu Pak woi sabaral ada lakai na din ang kana masusa tapi matun na din ang paja mata musuh. Iya, kato tahu matun na makanja bayi ini na makanja lakai na makanja anak na makanja bali bola na Pak doca. Dia nampak dia tetap angka mana masalah karena hidup itu kan pasti begitu diuji oleh Allah. Jadi aja tak ada yang kinetian mani ya tahu tapi namun ikon kato. Begitu. Pasti itu ada. Makanya ke dalam kehidupan ini kita selalu introspeksi diri. Tapi upasangi ini yang penutup bahwa Allah pasti akan memberikan masalah selama orang itu masih hidup. Kenapa? Karena dengan masalah itu sebenarnya Allah membuka pintu rahmat supaya kita datang kepadanya. Iya. Makanya apapun kondisi kita Bu datang kepada Allah. Sogiki menyamangi lakai tanah kasih sayangnya bagus sampai lalu kayak aja terlambat. Apa yang nadeta sampai aja pasti ke masalah. Karena Nabi yang minta panggillah umatku menghadap kepadamu dalam keadaan senang. Kalau dia tidak datang dalam keadaan senang, panggil dia dalam keadaan susah. Makanya kau nggak tahu makanya lakai na kasih sayangnya tinggi, na dia na sampaja, tajang ni macan ri lakai tatumat. Iya, pasti nggak masalah kau tuh. Salingko ni maga ni, maka na magi na salingko. Na dia no to matahaju bayi na ko dia na salingko lakai na. Macan ri manilakay na napamoto. Subhanallah, subhanallah. Ni gasuro ko lakado. Iya. Pak Watun na makanja kasi saya na lakay. Na to lima nonton mi sinetron. Napala mana sinetron ng Indonesia RSCTV. Sisa na macan ri lakay na tapamalas jadam. Astagfirullah, astagfirullah. Macan ri lakay na. Itulah maknanya ketika panggil dia dalam keadaan senang. Ulira nga ko manyamangi tapi ya kodena law panorangi susah supaya law yukuiko. Karena Nabi tidak menginginkan umatnya jauh dari Allah. Itu kuncinya. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.